Apakah sekarang ini Anda sedang merasakan ujian, sedang merasakan cobaan, dan bagaimana kira-kira Anda menghadapinya? Kita bahas itu di Indahnya Ramadan kali ini. Saya langsung ke Gusan kalau begitu. Ya. Kalau kita melihat dari baginda Rasul, kira-kira bagaimana ujian ini yang bisa kita pelajari dari beliau? Ya, semua nabi itu pasti mengalami ujian. Dan dari ujian itulah mereka punya portofolio tentang bagaimana menghadapinya. Ketika kita fokus bicara masalah Rasulullah SAW, mulai bayi itu sudah dapat ujian, yaitu sudah menjadi yatim. Ya. Ketika berjuang pun demikian. Di Mekah diusir, di Mekah itu sampai lari ke Taif. Ke Taif pun hampir dilempar batu sama orang-orang sana. Begitu juga di Madinah sampai dipanah dan bahkan giginya sampai lepas. Artinya setiap orang itu pasti memiliki cobaan. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu mencoba kepada seorang pasti dengan kadar kemampuannya. Pasti. Pasti ya. Pasti itu. Dilanjutkan lagi kita bicara masalah setiap ada cobaan pasti ada solusinya. Ya. Inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu pasti disertai dengan solusinya, dengan kemudahannya. Maka ketika kita mendapatkan ujian artinya Allah sedang menguji kita untuk naik taraf lagi. Naik tingkat lagi untuk meningkatkan kita lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu caranya kalau misalnya kita ikhlas dalam menghadapinya dan tulus. Ya. Kadang-kadang ketika kita mendapatkan cobaan itu muncul kesombongan kita. Contohnya begini, ketika misalnya kebakaran atau mobil kita hilang atau mungkin dicoba istrinya pergi kemana, mungkin nggak pulang-pulang. Dia bilang, ya Allah, kok kamu coba, kurang apa ibadah saya ya Allah. Nah, kayak gini kan sering kan seperti itu kan. Ya, Salah apa saya ya Allah? Ya. Kalau orang sudah tidak mengakui kesalahannya, itu salah satu kesombongan yang bisa menutupi solusi itu masuk ke dalam diri kita. Dan kita akan terperosok dalam kesusahan. Karena kita merasa tidak bersalah dan tidak pernah merasa bersalah. Padahal Nabi aja ketika kita berdoa, Nabi-Nabi yang lainnya banyak. Rabbana dolamna anfusana. Diawali ketika berdoa merasa dirinya dolim. Merasa dirinya banyak salah. Tetapi kita ketika mendapat cobaan seakan-akan kita ahli ibadah. Dan seakan-akan ibadah kita itu bisa menjadi garansi bahwa Allah tidak pantas mencoba saya dengan seperti itu. Masya Allah. Iya. Nah ini yang menjadi permasalahan. Iya. Tapi dia harus diingat, cobaan itu bukan hanya sesuatu yang tidak kita sukai, amanah juga cobaan. Istri yang cantik juga cobaan. Apalagi istrinya banyak, cobaannya semakin banyak. Ya kan? Curhat gitu. Tahan. Ya. Silakan Kiai. Wah, langsung ya. Ya. Langsung Anda Kita dikasih dengar arahan. dulu Kita deh. dengar Oke dulu deh. kata Kiai bagaimana. Gimana, Kiai? Menyambung Wa dari. naqusu 'alaika min amba'i rusalik ma nusabbitu bihi fuadak. Ya. Ketika Rasul mendapatkan satu misi yang berat dari Allah menyampaikan risalah. Setiap nabi tadi diuji, setiap Rasul pas akan menghadapi tantangan dan rintangan. Allah berikan jawaban kepada Rasul. Ma nusabbitu bihi fuadak. Tujuannya adalah bagaimana untuk mengukuhkan, memperkuat hati Rasul. Nah ini. Jadi kita akan ketemu jati diri kita. Kita akan bisa meningkatkan kualitas siapa kita. Orang tanpa diuji, maka dia tidak akan tahu kualitasnya. Kadang-kadang ketika kita menghadapi ujian, ada keluh kesah gundah gulana yang ada di dalam diri manusia. Manusiawi. Tapi di balik itu pula, kalau kita ingin jadi manusiawi yang baik di hadapan Allah, maka jangan kita berkata apa yang kurang dari saya. Satu, apakah ibadah saya kurang? Di saat itulah kita mengakui bahwa kita adalah makhluk yang lemah. Kelemahan ini kadang-kadang tadi dikatakan kita merasa udah sempurna, merasa udah cukup, merasa udah ada. Kok masih Allah berikan juga kepada kita bagi yang ada. Yang lebih parah lagi bagi yang susah diuji dengan kesusahan. Ya, sekarang yang ujinya dengan kesenangan deh. Oke. Kiai. Yang diuji dengan kesenangan ini yang paling berat. Jangan dikira ini enak. Iya. Masih mending diuji kesusahan daripada diuji kesenangan. Kok gitu, Kiai? Kenapa demikian? Sebab kita terlena. Terlena dengan keindahan, terlena dengan keindahan kecantikan, terlena lagi dengan kebahagiaan. Jangan dikira kebahagiaan itu nggak merupakan ujian. Senang kita adalah merupakan ujian. Apa sih yang kurang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman? Bahasa apa Nabi Sulaiman gak bisa? Kekuasaan apa yang Allah gak berikan kepada Nabi Sulaiman?
Ilmu apa yang Nabi Sulaiman enggak Allah beri? Maka dikatakan tadi askuru am akfur. Apakah saya bisa menjadi hamba yang bersyukur ataukah saya bisa menjadi hamba yang kufur? Begitu pula baginda Rasul ketika mendapatkan ujian yang begitu berat. Ujian apa kesenangan? Nabi dapat prioritas yang hebat. Sayyidul Anbiya Imam Mursalin. Sampai Nabi maksum pribadinya, dipelihara dan dijaga oleh Allah. Kurang apa Nabi? Tapi Nabi tidak pernah kurang istighfar 1 hari 1 malam dengan 100 kali istighfar minimal. Iya, oke, saya ke Ustadz Azhari kalau begitu. Apakah ada hubungannya, Ustadz, ketika kita bicara mengenai ujian yang kita hadapi itu dengan menjadikan kita pribadi yang fatonah, yang lebih cerdas, lebih mengerti, lebih bisa berproses menjadi lebih baik. Bagaimana Ustaz? Konon kurma itu baru bisa tumbuh tunasnya kalau ketika ditanam lalu kemudian dihimpit dengan batu, akarnya, tunasnya kemudian menembus keluar. Dari kurma kita belajar, kita akan bertumbuh jika ada ujian yang menghentakkan kita. Ada keadaan yang menyempit ruang gerak kita, lalu kemudian potensi itu mengalir. Saya menarik tadi ayat yang disadur oleh Gus Hantu. Inna ma'al usri yusra. Ini menarik sekali. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan, bersama kesulitan ada kemudahan. Ayat itu tidak mengatakan inna ba'dal usri yusra. Setelah kesulitan baru ada kemudahan. Bukan. Bukan setelah. Tetapi bersama, seiring kesulitan, bersama ada kemudahan. Seperti 2 sayap serangga, yang satunya menyimpan bakteri, tapi sayap yang satunya menjadi proteksi dari bakteri yang dia bawa. Bersama kesulitan, pasti ada kemudahan. Itu kita harus yakini. Mungkin kecerdasan kita tidak akan keluar, potensi kita untuk berpikir tidak akan keluar kalau kita tidak diuji. Ketika kita diuji oleh sesuatu, kita berpikir bagaimana ini jalan keluarnya. Nah, disitulah kemudian potensi berpikir kita mengalir, potensi tenaga kita mengalir, dan seterusnya dan seterusnya. Kalau bedanya ujian sama hukuman? Oke. Al-Quran ada punya diksi namanya azab. Lalu kemudian akibah. Sesuatu yang diberikan Allah karena kesalahan kita melanggar apa yang tidak Allah senangi. Namanya azab. Akibah. Atau iqab. Ada lagi Al-Quran punya diksi istidraj. Istidraj itu adalah sesuatu yang Allah berikan kepada seseorang. Intinya, substansinya berupa hukuman dari Tuhan, tetapi sesuatunya yang mengenakkan orang itu. Jadi dibuai dia. Dibuai, oke. Padahal itu hukuman. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Tuhan menguji kita, Tuhan menghukum kita dengan kesenangan, dengan sesuatu yang enak. Misalnya, harta. Apa yang kita suka? Tergantung orang, masing-masing orang punya apa yang dia suka. Misal, Mas Hilbram suka sesuatu apa, diuji sama Allah. Dikasih. Kok makin banyak, kita kira makin banyak makin dekat sama Allah. itu ujian dong, bukan hukuman. Itu justru hukuman kalau istidraj. Hukuman tapi dengan cara yang enak. Min haitsu la ya'lamun. Dikasih Makanya job MC terus jangan selesai. dikasih. Makanya jangan sampai bala tadi, bala kan masih positif tuh. Iya. Jangan sampai bala berubah konteksnya jadi istidraj. Kapan bala bisa berubah jadi istidraj? Kalau kita makin jauh dari Allah. Kalau dengan ujian itu kita makin jauh dari Allah, berarti namanya bukan bala lagi nih. Istidraj. Mudah-mudahan kita dilindungi. Gus, Jadi silakan Gus. keren ya kalau misalnya kita kaitkan antara adanya musibah, adanya cobaan dari Allah kepada Nabi misalnya kan, akhirnya menghasilkan sebuah kefatonahan, kecerdasan dalam mencari solusi. Mestinya kita itba pada itu semuanya. Ketika kita diuji oleh Allah, maka carilah jalan keluar, carilah solusinya secerdas mungkin. Karena semakin orang mendapatkan permasalahan dan cobaan, biasanya dia semakin kreatif untuk mendapatkan solusinya. Contohnya misalnya Jepang saja. Jepang itu kan negara yang paling banyak kena gempa bumi. Tetapi karena faktor itu, kefatonahannya muncul, kecerdasannya muncul, yaitu dengan akhirnya membuat bangunan yang anti gempa, mengatur pertanian dengan baik, dan bagaimana caranya konstruksi jalan itu bisa aman dari gempa. Artinya
kecerdasan itu bisa dimunculkan oleh Allah SWT melalui cobaan-cobaan itu sendiri. Yang repot kan ujiannya datang terus, fatonahnya nggak Nah, muncul-muncul. ya ini. Nah, Yang ada kecerdasannya yang ada nggak muncul. yang datang Fatimah. Apa yang menyebabkan begitu? kenapa itu Kiai? Kenapa bisa demikian? Yang pertama adalah ketika manusia itu tidak menyadari dengan kekurangannya. Nah, Semakin orang tidak menyadari dengan kekurangannya, maka semakin mereka sulit untuk mendapatkan kepatonahan. Jadi kepatonahan akan dia raih kalau dia menyadari akan dirinya. Itu satu. Yang kedua, menyadari kekurangannya, udah pasti. iya. Yang ketiga adalah menyadari salahnya. Kelemahannya apa? Salah dia apa? Kekurangannya, salahnya dia ini apa? Ya, jadi jangan Ketika mengeluh dia ya, salah, Kiai. jangan mengeluh. Hmm. Ketika kita berniaga, kita mendapatkan kerugian, ujian dari Allah. Allah uji kita. Kok nggak pernah kita ada profit? Kok nggak pernah kita ada untungnya? Kok nggak pernah kita ada majunya? Kok kita jadi begitu? Kesalahan kita siapa sih? Allah sudah kasih potensi yang begitu besar kepada kita. Tapi kok kita begini-gini aja. Bahkan kita drop di bawah daripada itu. Apa sebabnya utang kita ini banyak umpamanya kita berniaga? Iya. Sebabnya karena kita nggak menyadari ada kesalahan kita. Iya. Di salah ini ada dua. Ada salah secara pikiran, ada salah secara manajerial. Iya, iya, Ada iya, salah pula secara apa? Batinnya kita, rohani kita. Oh. Itu jangan kira main. Kadang-kadang manajerial orang hebat, Iya, pintar. iya. Tapi ada kekurangan rohani dia. Dia kikir, dia bakil, dia perit, dia merasa itu ada milik dia. Menyakiti orang lain. Itu menyakiti orang lain. Ya Kejam kan? pada bawahan. Ya kejam dengan bawahan. Semena-mena. Gaji nggak Semena-mena. dibayar. Ya itu diantaranya lah. Pokoknya macam-macam lah yang mereka Iya, iya. lakukan. Nah Iya. inilah yang menjadikan mereka ini tidak akan ketemu solusi. Nggak ada fatonahnya. Nggak ada fatonya. Yang Itu ada kan Fatimah bagian ya datang, kemarin yang kita bicarakan tentang hidayah. Iya. Hidayatul akliyah. Iya, iya, ya Iya, Allah. Ya Subhanallah. petunjuk dari Allah. Allah berikan falhamaha fujuraha wa taqwaha. Iya, baik. Tahan sebentar, Kiai. Jadi kesimpulannya benar bahwa dalam ujian dengan ujian, maka kita bisa menjadi pribadi yang lebih fatonah, lebih cerdas, lebih tahu dan juga lebih dekat kepada Allah. Asal kita jangan mengeluh dan menyerahkan semuanya kepada Allah. Tapi menyambung tadi yang Kiai katakan bahwa ketika kita ke perdagangan, perniagaan, itu membahas mengenai untung rugi. Nah, ketika bicara mengenai untung, tentunya kita mendapatkan rezeki. Setelah mendapatkan rezeki, apa yang dilakukan? Apakah kita memberi dengan tangan di atas atau menginginkan lebih terus dengan tangannya tetap di bawah? Nah, ini akan kita bahas sebentar lagi, kita kemana-mana. Beginilah suasana halaman Masjid Omar bin Al-Khattab di Dubai, Uni Emirat Arab menjelang buka puasa. Para relawan masjid sibuk menyiapkan ribuan porsi makanan gratis untuk buka puasa. Selama Ramadan, masjid ini menyediakan sebanyak lebih dari 2.000 makanan untuk semua orang yang datang ke masjid untuk berbuka puasa. Makanan ini tidak hanya diperuntukkan bagi muslim saja, mereka yang non-muslim juga bisa ikut menikmati makanan tersebut. Sebagian besar orang yang datang ke masjid adalah para pekerja imigran dari berbagai negara. Salah satunya adalah Sajid Khan, seorang pekerja imigran dari Pakistan. Khan mengatakan sangat antusias dengan acara buka bersama di masjid ini. Terlebih, kegiatan ini sempat terhenti selama pandemi. Makanan buka puasa ini berasal dari yayasan sosial dan juga para orang kaya di Dubai.